Halo para kaum rebahan yang selalu bermimpi menjadi kaya tapi malas bekerja. Bagaimana kabarnya? Masih suka ditagih pinjol? Kembali lagi bersama saya Yu Film. Kali ini saya akan merekap satu film action yang sangat keren yang dibintangi oleh Jackie Chan yang sudah lama pensiun namun memilih untuk kembali. Sebelum memulai filmnya, jangan lupa kopinya. Dan inilah dia The Shadow. Film diawali dengan adegan perampokan yang dilakukan secara sistematis dan tertata rapi di sebuah bank. Kelompok perampok ini mengincar salah satu berangkas berisi uang kripto dengan jumlah yang sangat fantastis. Pihak kepolisian yang mengetahui perampokan yang terjadi segera turun ke lapangan. Sementara di kantor, tim pemantau yang berada di bawah pimpinan Madam mulai mengaktifkan AI pengintai untuk memantau pergerakan perampok. Namun anehnya saat tim pemantau sudah memastikan para perampok berhasil dikepung, ternyata itu adalah sebuah ilusi saja sehingga saat anggota lapangan berhasil mengepung mobil yang diduga target, membuat mereka terkejut karena salah sasaran. Yang ternyata kelompok perampok itu juga memiliki seorang hacker jenius yang bisa meretas komputer mereka. Out. Keesokan harinya polisi mendatangi rumah manajer pemilik berangkas. Saat diinterogasi, si pemilik berangkas mengatakan bahwa itu hanya sebagian kecil dokumen yang dicuri, sehingga dana kripto yang mereka curi tidak dapat dicairkan. Mendengar hal itu, tim kepolisian sangat yakin bahwa para perampok pasti sedang mengincar bagian dokumen yang tersisa. Dan betul saja, para perampok sedang menjalankan aksinya untuk mencuri sebagian dokumen yang masih tersembunyi di sebuah perusahaan keuangan digital. Para perampok berhasil menyusup ke dalam perusahaan dan berhasil mengambil dokumen yang berisi uang kripto dengan jumlah jutaan dolar. Di sisi lain, Simon, sang hacker yang masih memindai data, harus berhenti saat polisi datang sehingga perampok yang ada di sana langsung berlarian dan saat aksi kejar-kejaran itu, sang kapten bernama Wu berhasil disandra oleh para perampok sehingga membuat para bawahan tidak bisa berbuat banyak. Namun saat berada di dalam lift, sang kapten langsung mengeluarkan teknik bela dirinya. Namun Kapten Wu berhasil dikalahkan, di mana satu tangannya berhasil diborgol, sehingga saat perampok berada di lantai atas, mereka langsung melompat menggunakan parasut. Namun Kapten Wu yang sudah sangat marah juga melompat dari gedung tanpa menggunakan parasut. Di sisi lain, para perampok yang ingin mendarat di rooftop langsung berhadapan dengan para petugas sehingga lagi-lagi tim cyber kembali kehilangan jejak saat semua rekaman CCTV mengalami kerusakan yang ternyata itu adalah ulah Simon yang berhasil meretas semua sistem, sehingga para perampok berhasil kabur dengan teknik penyamaran yang sangat-sangat epik. Berkat kecerdikan dan bantuan hacker, mereka lagi-lagi berhasil mengelabui polisi. Tim kepolisian lagi-lagi gagal menjalankan misi menangkap perampok kelas kakap tersebut, sehingga pemilik saldo kripto mengatakan kepada polisi bahwa mereka hanya orang-orang yang tidak berguna. Kepala kepolisian yang tak ingin citra kepolisian rusak langsung mengadakan rapat darurat, di mana seorang wanita bernama Madam dari unit cyber menyarankan untuk
meminta bantuan dari sosok pensiunan polisi yang diketahui sangat ahli dalam mengungkap berbagai kasus. Madam juga memberitahu bahwa teknologi AI saja sudah sangat sulit untuk mendapatkan mereka, sehingga kita harus mencoba cara manual dengan menggunakan kemampuan veteran agar bisa menyelesaikan masalah ini. Dan inilah dia sang polisi pensiunan yang dimaksud, yang tak lain adalah Jackie Chan. Namun di sini ia dijuluki sebagai Wong, sang pensiunan polisi yang dianggap ahli dalam mengungkap berbagai kasus. Keesokan harinya, dua orang polisi ditugaskan untuk memata-matai Wong, yaitu Liu dan seorang polwan bernama Q. Singkat cerita, Q mengikuti Wong sampai ke sebuah restoran, namun tak disangka-sangka Wong mengetahui bahwa dirinya sedang diikuti, sehingga Wong langsung mendatangi Q, yang ternyata Wong mengenali Q yang ternyata anak dari rekannya dulu sewaktu bertugas di kepolisian. Q pun memberitahu Wong tentang maksud ia mengikutinya, tak lain hanya untuk mengajak Wong untuk kembali menjalankan misi kepolisian. Keesokan harinya Wong datang ke kantor polisi dan bertemu langsung dengan Madam, sang ketua unit cyber. Di sini Wong langsung diperlihatkan rekaman CCTV yang berhasil menangkap rekaman pergerakan para perampok. Dalam sekali melihat, Wong langsung dapat mendeteksi para perampok yang menyamar. Setelah itu Wong kembali melanjutkan pengecekan rekaman CCTV untuk mencari wajah orang-orang yang diduga menjadi bagian dari perampok, hingga mereka mendeteksi seorang yang dicurigai sebagai pimpinan dalam kelompok perampok. Mereka langsung mengadakan rapat di mana Wong mengenali wajah yang dicurigai sebagai pemimpin perampok, yang ternyata seorang mantan pasukan khusus pembunuh bayarin yang dijuluki sebagai The Shadow karena selalu berhasil lolos dari kejaran polisi. Namun sejak 20 tahun lalu, sosok dan namanya lenyap seketika tanpa diketahui oleh siapapun. Awalnya Wong mengusulkan tim divisi Intel untuk mengintai area Old Town, yang ternyata divisi Intel sudah dibubarkan dan digantikan dengan AI. Namun ternyata teknologi AI tidak mampu menangkap para perampok. Oleh karena itu, dengan kehadiran Wong, ia diminta untuk membentuk kelompok pasukan khusus. Di sisi lain, Shadow memukuli anak buahnya karena dianggap telah gagal dan membuat dirinya tertangkap oleh kamera CCTV, yang ternyata seumur hidupnya ia tidak pernah sekalipun tertangkap kamera. Oleh karena hal itu, Shadow sangat marah karena timnya bahkan dirinya dalam bahaya. Shadow bahkan hampir membunuh Simon, sang hacker jeniusnya. Namun beruntungnya Siwang, saudara kembar Simon, dapat menghentikannya. Keesokan harinya terlihat Q sedang latihan boxing di tempat gym. Tak lama kemudian beberapa polisi mendatangi Q dan memberitahunya bahwa Q sebagai seorang polisi tergolong sangat kecil. Mereka juga mengatakan bahwa Q bisa menjadi seorang polisi hanya karena ayahnya dulu juga seorang polisi. Mendengar hal itu, Q langsung memberikan mereka pelajaran. Di sisi lain, Wong yang melihat Q yang memiliki sebuah bakat, sehingga ia mulai tertarik untuk merekrut Q, yang ternyata Wong memiliki janji kepada mendiang almarhum ayah Q untuk menjaga anak gadisnya, yang ternyata dulunya Wong dan ayah Q adalah sahabat. Keesokan harinya terlihat Wong sedang mengumpulkan orang-orang yang dinilai bisa masuk dalam bagian tim khusus. Wong akhirnya berhasil merekrut sebuah tim khusus yang dianggap memenuhi nilai dan kriteria yang dibutuhkan, dan menjuluki timnya dengan nama Adorable Unit. Dan keesokan harinya mereka dikerahkan ke lapangan, di mana mereka langsung menyebar di area Old Town dengan melakukan penyamaran seperti halnya Intel yang ada di negara Konoha.
Wong juga banyak memberikan ilmu dan pelajaran berharga dalam menjalankan misi rahasia kepada timnya. Namun selama mengintai berhari-hari di area Alton, mereka tidak menemukan petunjuk apa-apa. Berbeda dengan Q, ia terlihat sangat jenuh karena mendapat tugas yang sangat membosankan, yaitu membantu Wong mengintai tim di balik layar. Di sisi lain, Shadow memberikan sebuah wejangan kepada anak buahnya. Ia juga memberikan misi baru kepada Simon yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, namun masih menggunakan cara yang lama. Sehingga Simon segera bersembunyi di sebuah panti asuhan untuk menyusun strategi. Di sini kita akan diperlihatkan nostalgia Shadow bersama anak buahnya yang ternyata dulunya Simon dan yang lainnya anak-anak panti yang diasuh oleh Shadow. Itulah mengapa mereka sangat patuh kepada Shadow. Mereka juga menganggap bahwa Shadow adalah penyelamat mereka semua. Malam pun tiba, terlihat Q yang ingin kembali ke mobil, melihat seorang gadis yang sedang diganggu oleh beberapa preman. Q yang seorang polwan langsung mendatangi mereka dan berusaha menyelamatkan si gadis tersebut. Namun Q sempat dibuat kewalahan saat menghadapi 3 orang preman sekaligus. Beruntung, Wong datang dan menyelamatkannya. Saat berada di mobil, Wong langsung memarahi Q karena bertindak secara sembrono dan mengatakan bahwa meskipun dirinya adalah seorang polisi, ia juga harus melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Ditakutkan rahasia mereka bisa saja terbongkar dan diketahui oleh musuh. Wong kemudian menceritakan nostalgianya sewaktu ia bertugas dulu, yang ternyata Wong juga sempat melakukan hal ceroboh sama seperti Q, di mana Wong waktu itu hendak menolong seorang anak kecil yang hendak diculik. Namun tindakannya tersebut justru menjadikan sebuah malapetaka bagi dirinya dan rekannya, yaitu ayahnya Q. Dikarenakan aksi heroiknya yang tidak tepat, membuat sang mafia yang mereka incar mengetahui identitasnya sehingga menewaskan ayahnya Q. Ternyata nasihat dan cerita yang diceritakan Wong kepada Q terdengar oleh semua rekan tim, sehingga membuat mereka semua ikut terharu mendengar kisah yang dialami Wong. Tak lama kemudian Q dan Wong melihat seseorang yang dicurigai sebagai The Shadow di sebuah pasar. Dengan cepat Wong memberitahu penemuan itu kepada semua rekan tim. Rekan tim yang mendengar berita itu langsung bertindak, baik yang berada di lapangan maupun di ruang pemantauan. Begitu semua rekan sudah merapat, Wong juga memerintahkan Q untuk turun dikarenakan dirinya belum diketahui sebagai seorang polisi. Wong langsung mengarahkan timnya untuk mencoba merekam wajah orang yang diduga Shadow. Q yang terus mengikuti Shadow sampai ke dalam lift, sehingga hal itu sempat membuat Shadow merasa curiga dan hampir menyerang Q. Beruntung Wong yang sangat cerdik langsung mendatangi Q dan menyamar sebagai ayahnya Q. Shadow yang melihat hal itu langsung menghentikan niatnya. Selain itu, Wong juga mengeluarkan teknik apel busuk sehingga tim pengintai bisa mengetahui di lantai berapakah Shadow tinggal. Dikarenakan di dalam apel busuk itu terdapat kamera tersembunyi. Setelah mengetahui tempat tinggal Shadow, Wong langsung memanggil tim bantuan untuk memantau semua aktivitas yang dilakukan oleh Shadow. Para tim yang memiliki peralatan lengkap dengan kamera super canggih yang bisa menembus dinding, ia memantau terus pergerakan Shadow. Mereka bahkan mengambil sampah milik Shadow dan menemukan teka-teki angka, namun jawaban Shadow di teka-teki itu semua salah. Keesokan harinya saat di pasar, Wong bertemu dengan Shadow, di mana Wong mengajak Shadow untuk makan malam di rumahnya. Malam pun tiba, terlihat Shadow datang membawa sebuah minuman, namun Shadow juga tidak menurunkan kewaspadaannya. Ia terus mengecek kondisi rumah ini, ditakutkan jika dirinya dijebak. Saat membersihkan ikan, Shadow langsung memperlihatkan teknik memotongnya.
Saat makan malam, diam-diam Q berhasil meretas ponsel Shadow sehingga timnya langsung mengecek semua data milik Shadow. Namun di sisi lain Simon juga berhasil mendapatkan identitas Wong dan Q, dan malam itu juga saudara kembar Simon bernama Wang datang untuk menyerang Wong di rumahnya. Saat pertarungan itu, Simon memberitahu Wang bahwa polisi akan segera tiba, sehingga Wang langsung meninggalkan rumah Wong. Keesokan malamnya, Shadow terlihat sedang menaiki sebuah taksi yang sama yang ia gunakan di awal film tadi, yang ternyata taksi itu mengarah ke kantor polisi yang entah untuk apa. Di sisi lain, tim Saber berusaha mencari identitas sopir taksi yang mengantar Shadow. Wong yang menyadari ada kejanggalan dari jawaban dari teka-teki milik Shadow, namun sebelum memberitahu timnya, tiba-tiba mobil yang digunakan Wong tiba-tiba ditabrak tepat di depan kantor polisi, yang ternyata mereka adalah para kelompok pembunuh bayarin, yang ternyata mereka langsung menyerang markas polisi dengan sangat bengis. Di sisi lain, Shadow berhasil sampai di panti asuhan, dan tanpa sepengetahuan Shadow, ternyata dua orang polisi sedang membuntutinya. Situasi semakin mencekam saat semua lampu tiba-tiba padam. Sementara itu Shadow yang berniat menemui Simon justru dikepung oleh puluhan preman, dan pertarungan epik pun dimulai. Sementara di waktu yang bersamaan, Wong dan Q sedang berhadapan dengan para pembunuh bayaran. Wong berhasil menghabisi semua pasukan bersenjata yang tak lain adalah pembunuh bayarin. Di sisi lain, Shadow juga telah berhasil menghabisi semua para kelompok preman. Tak lama muncul si Wang dan memberitahu Shadow bahwa dia beserta kembarannya lah yang merencanakan penyerangan tersebut. Mereka menganggap bahwa sang ayah angkat sudah sangat berbahaya, sehingga berniat membunuhnya sebelum anak-anak yang lain menjadi korban. Hal itu mereka sadari setelah Simon hampir dibunuh di awal film. Untuk menyelamatkan nyawa rekan-rekannya yang lain, si Wang bertekad melawan Shadow seorang diri. Sementara di luar, tim kepolisian berhasil menggerebek panti asuhan, namun saat mereka masuk, tiba-tiba di sisi lain, Simon yang berada di perjalanan memperingati rekan-rekannya yang lain tentang betapa berbahayanya Shadow, sosok yang selama ini mereka anggap sebagai ayah sekaligus pahlawan mereka. Dengan licik, Shadow bahkan menjadikan anak angkatnya sebagai umpan, sehingga polisi bukan mengejar Shadow, melainkan Simon dan timnya. Sementara itu di panti asuhan, terlihat Shadow yang berada di antara reruntuhan berhasil selamat dari ledakan tadi. Namun si Wang, sang anak kesayangan, harus bernasib sial. Tak lama kemudian, Kapten Wu dan tim datang untuk menangkapnya. Namun sebelum menyerahkan diri, Shadow mengatakan ingin menunjukkan sesuatu di gedung Win. Di waktu yang bersamaan, Wong berusaha mencari Simon dan timnya. Dengan cepat, rekan timnya berhasil menangkap jejak Simon dan timnya yang akan beraksi di gedung Win, yang ternyata pola dari teka-teki yang dijawab Shadow adalah kode rahasia untuk mereka dengan timnya. Bersamaan dengan perampokan yang akan mereka jalankan, ternyata ada sebuah pameran di gedung Win. Sama seperti adegan perampokan di awal film tadi, mereka menjalankan aksinya ketika ada pameran di gedung. Tak lama saat Simon dan timnya ingin menjalankan aksinya di gedung Win, Wong juga tiba di sana dan aksi kejar-kejaran pun dimulai.
Sementara itu, Shadow dan Kapten Wu yang sedang berada di perjalanan menuju gedung Win tiba-tiba kembali ke Q dan rekannya yang lain yang masih berusaha mencari Simon dan timnya. Tak lama Liu datang sehingga Q langsung memberitahu Liu bahwa sopir taksi yang mengantar Shadow adalah saudara kembar Simon, yaitu Si Wang. Mendengar informasi Q sehingga Liu langsung mencari sopir taksi yang mirip dengan Simon. Namun saat sedang mencari, tiba-tiba sosok psikopat langsung menyerangnya. Yang ternyata itu adalah Shadow yang berhasil kabur setelah menghajar semua polisi yang tadi menahannya. Setelah menyerang Liu, Shadow langsung mencari Simon dan sementara itu, Liu yang masih sekarat sempat menyampaikan ciri-ciri Shadow kepada rekan-rekannya. Beberapa hari berlalu pasca tewasnya Liu dan Simon, yang ternyata Shadow masih berhasil lolos dan berkeliaran di luar sana. Liu yang dipenuhi rasa emosi dan yakin bahwa ia bisa menangkap Shadow, sehingga Liu langsung mencoba mencari petunjuk dan bukti-bukti yang ada. Namun Q yang mengetahui bahwa Shadow yang tidak memiliki wawasan yang cukup untuk mencairkan dana digital. Dan betul saja, Shadow akan mengambil paspor kepada si pemilik aset, di mana saat Q menginterogasi pemilik aset, yang ternyata mereka akan bertemu dengan Shadow di sebuah warkop. Beberapa saat kemudian, Q sudah berada di warkop sembari menunggu Shadow, di mana Wong juga mengirimkan bantuan tim keamanan untuk membantu Q di sana. Tak lama kemudian, Shadow pun datang dan menyadari keberadaan Q di salah satu meja, tapi ternyata Shadow tidak mengetahui bahwa Q adalah polisi. Q pun mengandalkan kesempatan ini sembari mengulur waktu sambil menunggu rekan-rekannya tiba. Dan begitu mereka sama-sama menyadari kedatangan Wong, Shadow pun berusaha melarikan diri. Namun ternyata Wong sudah menutup semua pintu keluar sehingga pertarungan epik pun terjadi. Namun Wong berhasil ditumbangkan oleh Shadow. Ia tidak bisa melanjutkan mengejar Shadow, sehingga Wong meminta Q untuk mengejar Shadow. Dengan pengetahuan yang sudah diberikan oleh Wong sewaktu mereka pertama kali direkrut, Q berhasil menemukan keberadaan Shadow. Q juga menghubungi semua rekannya untuk mengepung Shadow dari berbagai arah. Dengan informasi dari Q, Shadow berhasil dikepung. Shadow yang merasa dirinya sudah terkepung, berusaha menyerang Q. Namun ternyata Q dengan mudah mengalahkan Shadow dan berhasil memborgolnya. Berkat kemampuan Q, misi ini berhasil diselesaikan sehingga membuat mereka semua merasa bangga atas perjuangan yang tidak sia-sia. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menganggap seseorang itu lemah meskipun badannya kecil, karena kita tidak tahu seberapa hebat dan kuatnya orang tersebut. Terima kasih sudah menonton film ini, sampai jumpa di film selanjutnya.